Segala puji bagi nama Tuhan kita yang Maha Pengasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya sampaikan salam bagi kita semua, baik yang ada di mana saja pun yang saat ini bersama kita beribadah. Doa saya Tuhan memberkati kita semua di dalam rohani bahkan juga di dalam jasmani. Karena kita sudah semakin mendekat kepada hari kedatangan Tuhan, maka kita harus mengerti menghadapi apa yang akan terjadi dalam penyelesaian hari-hari, masa-masa yang terakhir. Apa yang akan terjadi, bagaimana kita menghadapi, dan bagaimana kita boleh mengalami menang. Di dalam Wahyu pasal 12 kita akan membaca ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi kalau dikumpul semua 3,5 masa, dan karena ini semua ada kaitannya adalah 3,5 tahun. Saudaraku, ini adalah sebagai yang terakhir dari pekerjaan iblis nanti, khusus di dalam hal untuk memburu perempuan itu. Jadi ini pekerjaan iblis yang terakhir, memburu perempuan itu. Tetapi perempuan itu diberi kedua sayap burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia terpelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Itu 3,5 tahun. Dan karena perempuan itu telah pergi, maka kepada antikris juga diberi kesempatan untuk berkuasa di bumi dengan waktu yang sama, 3,5 tahun juga. Jadi saudara-saudaraku, kita harus mengerti bahwa perempuan itu di padang belantara 3,5 tahun dipelihara ataupun terpelihara, dan di bumi ini yang antikris berkuasa 3,5 tahun. Jadi perempuan itu tidak mengalami kesulitan dengan antikris berkuasa. Dan saudara-saudaraku, kita juga harus mengerti bahwa waktu mulai Taman Eden, kita mengerti bahwa iblis itu dia masuk dalam posisi ular. Posisi ular. Sehingga kita juga boleh melihat di dalam perikop ini, biar gampang, naga pemburu perempuan itu.
Hanya saudara-saudaraku, dalam perkembangannya bukan berarti tidak atau berubah total, bukan. Hanya waktu di Taman Eden dia mengambil rupa ular, dan nanti kalau Yesus datang, karena dia ingin menggagalkan Yesus dan melawan Yesus, Yesus Kristus Tuhan kita, maka setan itu nanti jadi antikris. Dan untuk mengelabui semua manusia di zaman yang akhir, maka iblis itu tidak lagi dengan kekerasan, tidak dengan apa-apa, tapi dia sebagai nabi palsu. Nah, ini jadi kita juga harus mengerti. Jadi Tuhan juga dalam hubungannya dengan manusia, dari Adam sampai dengan Abraham mempersembahkan anaknya, dan Allah itu langsung berhubungan dengan manusia. Tapi sesudah Abraham mempersembahkan anaknya, dan dia menggantikan anaknya itu dengan seekor domba, dan itu sudah menunjukkan pengorbanan Yesus yang akan menghapus semua dosa manusia, dan itu sampai digenapi di Golgota. Jadi itu masanya Yesus Kristus, Allah Anak. Tadi Allah Bapa, Allah Anak. Baru sesudah Yesus naik ke surga, murid-murid berdoa 10 hari, turun Roh Kudus. Sesudah itu masa itu disebut masa Roh Kudus. Jadi iblis juga mengambil bagian dengan 3 nama. Naga atau iblis, antikris, nabi palsu. Ini saudara-saudaraku, dan itu juga sama dengan waktu-waktu yang ditetapkan bagi dia. Nah, sekarang yang kita akan lebih perhatikan, supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak bimbang, supaya kita juga mengerti. Karena sekarang ini banyak orang bingung antikristus ini apa, sampai dengan COVID, sampai dengan vaksin, orang kebingungan. Saudara-saudaraku, kita lihat mulai dari Bapak, dia berkata, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Maka iblis ingin merusak pekerjaan itu, dan diperebutkanlah Adam dan Hawa. Memang saat itu ya sepertinya iblis bisa memenangkan, tapi ya belum selesai, saudara-saudaraku, dalam pekerjaan, bukan sudah selesai. Dan Allah sendiri tahu itu. Sebelum dunia dijadikan, itu sudah tahu. Itu sebabnya Yesus sudah ditetapkan menjadi anak domba Allah. Ada baiknya saya baca juga dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya.
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Sampai di sini dulu saya baca. Jadi perjuangan itu, saudara-saudaraku, sampai nanti mulai penciptaan sampai apa yang kita baca tadi, masa penyingkiran itu, sampai Yesus datang, baru semua pekerjaan setan habis. Kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dan saat 1000 tahun iblis dirangkai, dimasukkan di dalam lubang, dan setelah selesai 1000 tahun itu iblis dilepas. Dia melawan Tuhan dan orang-orang kudus, dan umat-umat Allah dengan Yesus naik ke Yerusalem baru, dan turunlah api dari atas dan membakar iblis dengan pengikut-pengikutnya. Baru selesai. Jadi disitulah kemenangan. Saudara-saudaraku, umat Tuhan pasti menang. Allah pasti menang. Sebabnya antikris apa yang ditakuti? Dari awal sudah ada perebutan, dan nanti sampai selesai. Dan setiap orang-orang yang berkenan kepada Tuhan pasti dipelihara. Itu sebabnya tadi saya sudah baca, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar, supaya dia terbang ke padang belantara, di mana dia terpelihara 3,5 masa atau 3,5 tahun, dan iblis berkuasa di bumi. Saudara-saudaraku, saya memperhatikan, kalau kita hanya baca di sini masih banyak pertanyaan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kenapa tidak disebut semua orang-orang percaya, orang-orang kudus? Kenapa tidak disebut gereja-gereja yang ada? Saudara-saudaraku, disinilah kita lihat ada tingkat dari kerohanian juga. Dan itulah saudara-saudaraku, supaya kita bersungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Karena pekerjaan Allah bersungguh-sungguh, setan juga bersungguh-sungguh ingin merusak dan menarik. Dan orang-orang yang menang juga harus juga bersungguh-sungguh. Allah saja bersungguh-sungguh.
Setan juga bersungguh-sungguh dalam perebutan, dalam pertarungan. Dan kita juga harus bersungguh-sungguh. Ini saudara, semua ini bersungguh-sungguh. Tuhan bersungguh-sungguh, setan bersungguh-sungguh, kita juga, apalagi kita harus bersungguh-sungguh. Inilah yang pertama. Kenapa perempuan ini mendapat kemurahan, diberi sayap dari burung nasar? Supaya langsung kita mengerti sayap burung nasar itu tidak seperti kita duduk di pesawat sayap burung nasar. Bukan, saudaraku. Bangsa Israel juga sama, bagaikan dibawa di atas sayap burung nasar. Mulai dari melatihnya, burung nasar menggoyang bangkitkan sarangnya. Kalau anaknya terlalu berpegang malah didorong jatuh. Tapi induk burung nasar cepat dia terbang ke bawah dan didukung lagi. Nah, itu burung nasar begitu. Tapi kalau umat Tuhan bukan begitu. Bangsa Israel juga dalam pemeliharaan, ya, itu mulai dari Mesir sampai tanah Kanaan. Tidak pernah mereka naik pesawat, naik burung nasar, tidak pernah. Jadi itu adalah arti kuasa yang hebat, yang luar biasa, dan mendukungnya tidak akan kalah. Tapi harus sampai ke sasaran, terpelihara. Inilah saudara-saudara. Jadi bangsa Israel itu dalam perjalanannya itu disebut bagaikan didukung di atas sayap burung nasar. Jadi itu menunjukkan pemeliharaan dan kuasa yang heran, yang hebat, dan pasti membawa berhasil. Ulangan pasal 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Nah, ini saudaraku, penjagaan mata ini yang paling luar biasa. Karena dalam penjagaan mata ini bukan cuma tangan, bukan cuma kepala yang berkelip, tapi ada juga di sana refleksi. Apa namanya? Gerakan refleks. Bukan refleksi ya, refleks. Kalau refleksi nanti jadi kan tapi ini dengan refleks. Dengan otomatis. Itulah luar mata ini. Nah, kalau ada terbang nyamuk langsung, atau kita begini ke mata orang langsung itu refleks. Ini luar biasa penjagaan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh umat yang diberkati oleh Tuhan, semua cara Allah itu lengkap memelihara kita. Laksana Raja Wali. Ini ayat yang ke-11. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi inilah saudara-saudaraku pemeliharaan. Jadi bangsa Israel itu tidak ada itu yang benar-benar seperti duduk di pesawat, dan pesawatnya itu boleh dikatakan kalau itu sayap burung nasar. Tidak. Tapi perjalanan yang heran itu, yang luar biasa,
bagaikan pemeliharaan di atas sayap burung nasar. Ajaib. Semua terheran-heran. Sampai saat ini ada filmnya itu, saudara-saudaraku, kalau Laut Merah itu dibelah. Wih, luar biasa itu. Ini saudaraku, padahal itu baru bikinan, ya. Jadi saudara-saudaraku, kita baca lagi yang sama tadi, Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus bersungguh-sungguh. Banyak orang yang gugur. Kalau kita baca lagi dalam 1 Korintus 10, ada yang bersungut-sungut, ada yang segala macam, ya, gugur. Ya. Tapi kalau yang bersungguh-sungguh, seperti Joshua dan Kaleb, pasti sampai. Itu bagaikan di atas sayap burung Raja Wali. Sampai apapun tantangan, apapun godaan, tidak ada yang bisa menghalangi. Termasuk akhir zaman ini. Yang diperhatikan sekarang adalah bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Jangan takut corona. Jangan takut tanda chip antikris. Sehingga orang divaksin aja, vaksin untuk tidak terkena corona, orang sudah bilang macam-macam. Ada gen antikris, gen apa-apa. Saudaraku, ada kuasa yang pasti memenangkan kita. Sehebat apapun chip antikris, dia nggak bisa. Kalau kita bagaikan memiliki sayap burung Raja Wali ini, saudaraku, Tuhan pimpin kita. Tidak ada yang ditakuti. Orang karena langsung takut antikris, ya dia pikir udah selesai kalau nggak divaksin. Nah, ada yang begitu. Ada juga termasuk pendeta, kalau dia bisa mengadakan dia persiapan 3,5 tahun makanan dibuat. Lah, apa hubungannya? Saya katakan dimanapun seluruh bumi ini, antikris bisa melacak. Itu sebabnya saat sekarang apapun terjadi di seluruh bumi ini, satelit bisa langsung memantau. Apalagi kita sudah baca dalam Efesus pasal yang ke-6, iblis itu adalah penguasa di udara. Di mana ada udara, di situ dia ada. Jadi kalau kita lewat dari udara berarti mati. Jadi kalau masih bernapas, dimanapun dia bisa dilacak setan. Orang kalau takut itu, makanya harus mengerti. Dengan vaksin katanya sudah masuk gen antikris. Ngapain dari situ dia udah lebih ada canggih. Ini harus mengerti. Saudara-saudaraku, supaya tahu dengan jelas Efesus pasal yang ke-6 itu tempatnya iblis, tempatnya setan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Jadi roh jahat itu di udara, saudaraku. Jadi kalau kita masih di dunia ini bernapas, di situ ada setan. Itu saudara-saudaraku. Itu sebabnya saya sampaikan dalam penyampaian firman yang sudah, kalau kita berdosa jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita suci jauh dari setan. Nah, ini saudaraku. Dan di dalam kebenaran kekudusan iblis tidak bisa menjangkau. Itu sebabnya darah Yesus yang benar mengalahkan setan. Tidak ada dosa, langsung ketakutan. Jadi anak-anak Tuhan, apalagi kalau masuk dalam kesempurnaan, setan tidak bisa berbuat apa-apa. Dipelihara bagaikan di atas sayap burung nasar, dijaga bagaikan biji mata, dijaga oleh Tuhan. Sekarang kita akan lebih melihat lagi ada apa perempuan ini. Kalau kita hanya melihat begitu saja, belum ada arti. Perempuan ini, saudara-saudaraku, di dalam ayat-ayat sebelumnya tadi, supaya jelas dulu, saya mundur sedikit ke belakang. Antikris berkuasa 3,5 tahun di bumi, tapi perempuan itu dipelihara Allah 1260 hari lamanya. Siapa tahu 1260 hari itu berapa tahun? 3,5 tahun. Nah ya, ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi di situ dia terpelihara. Antikris berkuasa di bumi yang 3,5 tahun. Umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan sebagai perempuan itu, dia lari ke padang gurun. Tadi ayat yang ke-14 kita baca, diberi sayap burung nasar. Jadi kalau di sini lari bukan salah, sama dengan bangsa Israel juga di atas sayap burung nasar. Mereka tidak naik pesawat, tapi dia bisa saja kadang berlari, dia bisa saja kadang jalan. Ya, bangsa Israel. Jadi waktu perempuan itu sudah pergi dalam pemeliharaan, baru di bumi ini Antikris berkuasa. Jadi kita boleh mengerti, sebelum umat Tuhan itu pergi kepada pemeliharaan di padang belantara, maka Antikris tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari sini kita mengerti bahwa yang menahan Antikris itu berkuasa justru umat Tuhan yang masih belum keluar kepada belantara. Ini saudara-saudara. Jadi dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 kita sudah baca sampai dengan ke-4, masih ada yang menahan dia. Kalau yang menahan dia itu sudah, apa di situ disebut, sudah pergi atau sudah disingkirkan? Oh, disingkirkan. Kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, maka Antikris berkuasa. Jadi kita harus mengerti
kita masuk kategori yang benar, apa yang mau ditakuti antikris itu bukan untuk kita. Mau dipelajari juga nggak perlu. Yang penting kita harus sungguh-sungguh. Tahu antikris boleh sebagai pengertian, tapi tidak tahu pun, tahu kita kan tersingkir. Ini saudaraku, sama dengan kalau terjadi peperangan, ngapain kita siap-siapin makanan untuk peperangan? Ngapain kita siap-siapin senjata? Orang kita gak ikut ke situ kok. Jadi kita nggak ada persiapan untuk antikris. Haleluya. Kita terhindar kalau masuk dalam kategori perempuan atau umat Tuhan yang tersingkir. Nah, marilah kita pelajari ini. Perempuan itu kenapa tersingkir? Ada apa kok dia mendapat kemurahan tersendiri? Nah, ini yang kita pelajari. Wahyu pasal 12 itu mulai ayat 1. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Haleluya. Apa ini langit? Bukan harus langit biru yang di atas sana. Nah, bukan. Langit itu menunjukkan anak-anak Tuhan yang keberkatan. Permulaannya itu Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir." Nah, ini saudara. Jadi satu yang kedudukannya tinggi, satu yang kedudukannya di bumi, satu kedudukannya di langit, satu kedudukannya di bumi. Jadi anak Abraham yang kedudukannya di langit, kedudukan yang ataupun anak Abraham yang satu lagi kedudukannya di bumi. Jadi kita semua harus mengerti langit. Jadi tidak harus langit yang biru sana. Kalau anak-anak main layangan, nggak sampai di langit yang biru itu. Atau kalau naik pesawat, tinggi di langit yang biru. Bukan itu, saudaraku. Anak Abraham itu nggak ada yang naik layang-layang, nggak ada yang naik pesawat. Saat itu belum ada pesawat. Amin, saudaraku. Jadi itu menunjuk tingkatan rohani yang diberkati Tuhan. Rohani yang diberkati Tuhan secara yang surgawi. Tapi satu lagi yang hanya boleh mendapat berkat perkara dunia ini. Itu sebabnya jangan kamu khawatir. Burung di udara pun ya dipelihara. Orang yang baik juga dipelihara, orang jahat juga dipelihara. Haleluya. Jadi jangan khawatir. Jadi orang jahat yang terpelihara itu berkat anak Abraham di bumi. Gak ada berkat surga. Tapi yang di langit itu semua diberkati. Tapi berkat surga juga ada padanya. Berkat rohani. Ini saudaraku. Itu sebabnya saat-saat sekarang ini orang-orang Kristen
Mari jangan sama dengan dunia ini, harus berbeda. Ini saudara-saudaraku, kalau sekarang ini, wah nggak bisa menahan diri. Saat sekarang ini ngomong, amarah, iri, dengki, makan, minum, merokok aja nggak bisa berhenti. Ini saudaraku, bagaimana ini namanya anak-anak Tuhan berkat surgawi. Ya. Jadi mari kita mau baca dulu anak-anak Abraham ini biar semua kita semakin melihat. Kejadian langsung aja pasal 22 dari pasal yang ke 12 juga bisa, tapi kita langsung pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22 saya membacakan bagi kita. Saya baca mulai ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi ini bukan campur baur turun naik, susah saudaraku. Jadi memang yang kategori ya dalam kelompok seperti bintang di langit, dan juga satu kelompok seperti pasir di tepi laut. Itu sebabnya saudaraku di dalam Roma pasal 12 itu kita menentukan itu supaya nanti kita bisa mendapat kemurahan. Roma pasal yang ke-12 karena itu saudara-saudara, demikian demi kemurahan Allah, ini yang satu, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kehidupan yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, itu bukan kehidupan kelompok anak Abraham di bumi. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu sama dengan arti jangan kamu serupa dengan bumi ini. Sama, saudaraku. Dunia, bumi, apalagi jagat, apalagi apa? Alam semesta, buana. Iya. Ini saudaraku, ya. Jadi jangan serupa dengan dunia ini. Artinya jangan menjadi anak-anak Abraham yang duniawi, bagaikan pasir di tepi laut. Makanya serahkan diri, harus berubah, saudara. Saya kadang sedih juga lihat ada berkata begini, wah, kalau diterapkan tidak boleh jadi pendeta kalau merokok, habis nanti daerah kami katanya. Karena boleh jadi pendeta
tapi merokok saja nggak bisa dilawan. Terlalu banyak nanti kategori anak Abraham duniawi. Kalau di langit itu nanti kita lihat saudaraku, ada tingkat-tingkatannya. Itu sebabnya orang dibenarkan oleh darah Yesus, dikuduskan dengan firman dan Roh Kudus sampai disempurnakan. Harus begitu saudaraku. Jangan ada yang nanti melawan. Oh, nggak bisa sempurna. Ini udah melawan Tuhan ini. Matius 5 ayat 48 kira-kira isinya apa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang sempurna adanya. Kalau orang bilang nggak bisa kudus, apalagi nggak bisa sempurna, itu lawan Tuhan. Orang Tuhan sudah bilang begitu. Mestinya kita bilang gini, Kau yang Maha Kuasa Tuhan, Engkau luar biasa, bagimu tidak ada yang lain. Aku menyerahkan. Pasti Tuhan tolong. Amin. Memang saudaraku, kalau kita pakai pikiran nggak bisa. Kalau dari SD langsung mahasiswa ya nggak bisa dong. Tapi kalau setia terus ikuti perkembangan firman. Orang jadi mahasiswa itu berapa tahun? Mulai dari kelas 6 SMP, SMA kelas 10, SMA kelas 12, 16, mahasiswa nanti ya begitu, pasti bisa sarjana. Nanti kita berkedudukan seperti anak Abraham, seperti bintang di langit. Penyerahan diri, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Harus terjadi ini. Kalau tidak ya sudah, masuk nanti antikris. Dan bisa terbang. Pilih mana? Sekarang kalau dengarkan firman, di mana-mana kalau didengar ini firman, pilih mana? Antikris, silakan disiksa. Ya kalau tidak mau, terima tanda 666. Bukan karena tidak divaksin, makanya ada 66. Bukan. Kerohanian yang seperti turunan Abraham yang di tepi laut, itu sudah pasti. Karena itu masuk di antikris itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mulai masuk dalam kategori di langit, itu penyerahan yang mengalami dikuduskan. Tidak sama dengan dunia ini. Ini di langit saudara-saudaraku. Jadi kerohaniannya itu tidak duniawi. Nah ini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ini kita masih di situ dulu saudaraku. Jadi kalau dalam pelajaran ini, di sini ada tiang 20, di sini 10, di atas 10. Kalau sini 20, sini 20, jadi 40, jadi 10, 60. Saudara-saudaraku, tiang ini itulah yang dipancangkan di bumi, tempat daripada nanti tirai ini. Itu bukan asal begitu saudaraku, itu harus ada ya, untuk ke tanah itu dibungkus dengan perak dan nggak bisa langsung, dan tidak bisa kayu nunggu. Banyak kayu saudaraku dia pun sudah ditebang, tapi kalau dipancang tancap di tangan nunggu lagi. Makanya itu ditutup. Ini artinya perak itu adalah penebusan. Jadi hubungan kita di dunia ini tidak ada persamaannya. Kita sudah dibedakan dengan ditebus darah Yesus. Karena kita nanti suasana berkat di langit saudaraku. Gereja yang tidak mempan
Antikristus sudah mempan. Ini di langit, saudara-saudaraku. Jadi kita lihat lagi, seorang perempuan berselubungkan matahari. Inilah yang mendapat nanti kedua sayap burung nasar yang besar. Perempuan. Saya juga lama, perempuan yang mana? Nah, kalau saya sudah berserah kepada Tuhan, Tuhan kasih pengertian, rupanya perempuan yang ada di langit. Itu kerohanian yang tidak sama lagi dengan dunia ini. Semua kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Nah, semuanya kategori manapun, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, sama-sama semua. Gak boleh sama. Cara hidupnya, cara cari uangnya, cara bergaulnya, cara ngomongnya, semua cara gak boleh sama dengan dunia ini. Haleluya. Nah, ini untuk mendapat kemurahan kedua sayap burung nasar. Baru berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Inilah, saudaraku, yang diberikan yang kedua sayap burung nasar. Di dalam Alkitab ada 3 orang dan menjadi selalu berkat. Berkat Abraham, satu lagi berkat Ishak, satu lagi berkat Yakub. Apa artinya itu? Berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi ketiga ini harus ada tanda pada perempuan itu. Inilah yang disebut dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Siapa itu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harus mengerti ini. Jadi kita harus sampai segambar. Bagaimana itu boleh terjadi? Bapa sebagai pencipta awal, Yesus sebagai penebusan, dan Roh Kudus sebagai yang memelihara, menyempurnakan sampai akhir zaman. Gereja siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi ini sangat memberkati. Jadi berselubungkan matahari itu menunjuk kasih Allah dan pekerjaan Bapa. Jadi Allah Bapa, bulan itu adalah menunjukkan Yesus Kristus, dan Yakub itu menunjuk Roh Kudus. Karena dari situlah perkembangan umat Tuhan. 12 suku bangsa Israel nanti yang menjadi pintu gerbang di Yerusalem baru, kalau masih ingat, ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau berdiri di atas bulan itu sama sekali tidak ada kehidupan duniawi. Semua sudah dibasuh darah Yesus. Semua sudah ditebus. Dan tidak lagi dalam berkat bumi, tapi sudah dipisahkan menjadi berkat surga. Ini yang luar biasa, saudaraku. Itu gereja, umat Tuhan yang berdiri, atau perempuan berdiri di atas bulan, berselubungkan mata
Itu kasih Bapa yang mulai mencipta kita. Dan saudara-saudaraku, mencipta kita saat ini adalah firman Tuhan. Kasih kepada Bapa itu adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu harus sampai nyata, menyelubungi kehidupan kita. Kita sudah sampai pelaku firman. Jadi memang saudaraku, gereja yang dipelihara itu bukan yang gampang-gampang. Makanya nanti yang tertinggal masuk di antikristus itu disebut apa? Keturunannya. Kalau perempuan itu sudah diberi kedua sayap burung nasa, karena dia sudah berjuang habis-habisan. Sama dengan Joshua dan Kaleb, dia memiliki roh tersendiri, roh yang berbeda dari semua. Dia hanya mengandalkan Tuhan dan menang. Amin, saudaraku. Ini kita. Itu sebabnya berselubungkan matahari kasih Allah, dan kita harus ditandai seperti Abraham dalam penurutannya, karena engkau tidak menyayangkan anakmu. Penurutan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Ya. Biar Tuhan tolong kita. Dan kalau kita mulai dari perkara kecil, ada yang bisa, semua kita mampu, saudaraku. Makanya jangan main-main perkara kecil, harus sungguh-sungguh. Ya, harus gitu-gitu. Lah, jangan. Orang kalau mau diangkat jadi pegawai itu, kalau dulu itu dari perkara kecil, bukan karena hebatnya. Langsung ditanya dulu ijazahnya. Nah, kalau dia mau interview, ada di situ kertas-kertas, dia lewat, diabaikan aja, dicuekin aja. Ah, ini nggak bagus ini. Tapi kalau ada yang lain, satu simpan dengan baik. Ada lagi satu lagi, ambil lagi. Ada lagi satu lagi, ambil. Nah, ini biar ijazahnya nggak terlalu hebat, saudaraku, S3. Ini namanya katanya dapat dipercaya. Itu yang diambil. Jadi kita ini perkara kecil juga nggak boleh sepele. Karena kalau nggak setia perkara kecil, nggak mungkin setia perkara. Haleluya. Mari Tuhan tolong kita semua. Nah, 12 bintang. Pemikiran kita bukan dunia, tapi pemikiran kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, kalau ini boleh terjadi, gak bisa dijamah antikris. Jadi orang divaksin gak divaksin, kalau tidak ada berselubungkan matahari, bulan di bawah kaki, menunjukkan penebusan sepenuh, menunjukkan penurutan dan dalam kasih kepada Allah, Allah yang mengasihi kita. Kita dicipta, dan kalau bukan Roh Kudus yang menguasai pikiran hati kita, divaksin tidak divaksin masuk tanda antikris. Ngapain susah-susah, saudaraku? Tapi ada orang berpenglihatan katanya, karena divaksin, vaksin sekarang udah masuk antikris. Saudara-saudara, dia tidak mengerti. Bukti Alkitabnya nggak ada, bukti kedokterannya dia orang kampung. Tidak bisa, saudara. Tapi kalau kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, antikris tidak bisa berbuat apa-apa. Dipisahkan dari dunia, penebusan darah Yesus bagaikan berdiri di atas bulan. Yesus Kristus, bintang
adalah Roh Kudus menguasai seluruh pemikiran kita, imajinasi kita. Tak ada lagi pemikiran yang lain-lain, dosa, mengakali. Sekarang ini terlalu banyak mengakali. Ya, di mana saja di kantor-kantor, di mana jabatan-jabatan yang eksekutif, legislatif, yudikatif, tentara, semua masih bisa, saudaraku. Ya, bahkan juga jabatan di gereja masih banyak main nepotisme, main duit-duit untuk dapat pangkat jabatan segala macam. Mau bawa kemana? Tidak bisa. Harus dalam kebenaran firman baru bisa mengarahkan ke surga. Ya Tuhan, tolong kita semua, Tuhan. Tidak ada yang masuk chip 666, tidak bisa. Karena chip 666 adalah mengalihkan iman, mengalihkan penyembahan, mengalihkan cinta kasih. Tapi kalau kita sudah berdasar dalam penebusan, sangat mengasihi Tuhan seperti Abraham melakukan firman, dan semua pikiran kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, mana antikris bisa berkuasa? Emang dia lebih berkuasa dari Tuhan? Itu sebabnya bulan, matahari, bintang adalah gambaran pertigaan Allah yang mencipta manusia segambar dan serupa dengan Allah. Gak bisa dikuasai oleh antikris. Justru kita yang mengalahkan antikris. Jadi siapa yang masuk ke antikris? Yaitu yang tidak sampai di dalam kategori perempuan yang ada di atas, di langit, berdiri di atas bulan, berselubungkan matahari dan bintang di atas. Ya Tuhan berkati kita, Tuhan lebih memberikan pengertian. Mari kita menyembah Tuhan.